Oke, halo Kok Kenny. Selamat pagi ya. Selamat Pagi. datang di podcast perdana dari SMA Santo Petrus. Ini kesempatan yang luar biasa. Kami bisa ngundang salah satu owner, bukan salah satu sih, udah benar-benar owner ya, dari Kopiko dan Dim Sampot. Sebelum kita mulai nih, Kok udah makan belum? Belum. Ini nih, jadi kami ada kue ya, udah disediakan kue ini dari apa ini namanya ya? Sugar Whisk. Ini jadi salah satu roti dari alumni ya, yang bikin. Ini boleh dicoba kok. Oh, oke. Nanti boleh dimakan. Oke, nanti kita makan-makan aja ya kok ya. Ya. Oke kok. Jadi untuk hari ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari kemarin-kemarin ya. Kebetulan di SMA Santo Petrus itu sendiri ada 2 ekskul yang disediakan dan itu saling terhubung. Yang satunya itu video digital dan yang satunya lagi itu kewirausahaan. Nah, makanya kami menggunakan kesempatan ini untuk mengundang salah satu pebisnis yang sudah sangat cukup besar di Pontianak. Nah, sebelum saya mau mulai bertanya-tanya nih, boleh tanya dulu nggak sebenarnya Kok Kenny ini lulusan dari mana sih? Lulusan apa nih? Lulusan SMA. SMA deh. SMA di Santo Petrus sih. Oh, SMA. Oh, Berarti dari sini juga. Dari sini ya. Oh, tahun berapa kok? 2010 maksudnya. 2010 masuk berarti lulusnya itu 2013. 2013. Oh, jadi ini adalah salah satu alumni yang sudah sukses ya. Ya. Oke. Kok untuk Kopiko dan Dim Sampot ini salah satu restoran, salah satu tempat yang saya suka banget juga. Karena saya pribadi yang suka kopi dan saya suka dimsum. Ini perpaduan yang sangat luar biasa. Boleh tahu nggak kenapa Koko punya ide atau kepikiran untuk membuat bisnis F&B Kopiko dan Dim Sampot ini? Sebenarnya awalnya nggak kepikiran sih. Aku sendiri lulusan teknik sipil, jadi sebenarnya nggak ada. Pertama sih nggak ada bayangan untuk masuk ke dunia F&B ya. Tapi waktu itu ya 3 tahun lalu, 4 tahun lalu lah mungkin, sekitar 2018 kayak yang brand-brand kayak Janji Jiwa gitu kan lumayan in kan waktu itu ya. Lagi booming jadi, ya. Jadi bener-bener. Mungkin kiblatnya mungkin dari sana sih awalnya. Oh, ya. Oke. Berarti Koko lulus kuliahnya itu tahun berapa? 2017. 2017 balik Pontianak langsung? Enggak, kerja dulu. Oh, yang masih berhubungan dengan teknik sipil. Teknik sipilnya ya. Oh, berarti 1 tahun lah ya. 1,5 tahun lah ya kira-kira. Oh, 1,5 tahun. Berarti waktu itu datang sampai Pontianak, balik sampai Pontianak itu langsung buka kok? Enggak sih, enggak. Sempat bantuin orang tua. Ya, mungkin mau 1 tahunan loh. Oh, oke. Berarti bukanya itu sekitar tahun akhir mungkin ya, akhir 2018. 2019. Oh, 2019. Ya. Oh, oke. Kalau misalnya boleh tahu nih, mungkin ini juga salah satu pertanyaan yang cukup pengen diketahui sama teman-teman semua nih. Untuk membuka sebuah F&B, apalagi kalau yang pertama itu Kopiko dan Dim Sampot itu pertama buka di mana kok? Di Sutoyo sih. Itu kan besar banget ya tempatnya. Untuk saat itu iya, untuk sekarang kan? Enggak. Karena sudah makin banyak kok. Iya, benar-benar. Nah, untuk buka satu buah restoran F&B gitu yang sangat besar, itu kan pasti membutuhkan modal yang cukup banyak ya. Iya. Itu kalau boleh tahu, itu modal Koko sendiri atau ada dari orang tua? Oh, ada dari orang tua sama keluarga sih. Oh, itu. Ya. Berarti awalnya memang dari orang tua dan keluarga. Dan memang tempatnya itu memang nggak terpakai kan waktu itu rukonya. Oh, itu ruko milik pribadi. Iya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya waktu itu berarti 2019 kan itu udah mendekati corona ya kok ya? Iya. Waduh, itu berarti prosesnya habis itu 3 bulan lah corona. Sebenarnya enggak sih. Corona masuk Indonesia sekitar Februari kan. Berarti 4 bulan lah kira-kira. 4 bulanan ya. Setelah bukanya kan di Oktober. Oh, oke. Nah, waktu pertama kali buka itu konsumennya banyak nggak kok? Oke. Nggak sebanyak sekarang sih, tapi untuk awal mulai termasuk lumayan. Oh, awal mulai juga termasuk banyak ya. Nah, kalau begitu kan setelah 3-4 bulan kemudian kan corona. Itu gimana nih kok?
prosesnya yang terjadi, apa yang terjadi di sekitar bulanan begitu? Bulan itu ya kan nggak bisa dine in kan. Udah waktu peraturan masih nggak terlalu ketat sih masih ya nggak ada kendala gimana. Terus habis itu kan nggak bisa dine in, terus kita mesti cuma take away gitu kan. Itu nggak ya kendalanya kan karena kalau kita buka kafe ya, Mhm. itu operasionalnya besar. Jadi Iya paling iya, awalnya benar. kita karyawan nggak dipecat sih, tapi kita bagi. Oh. Misalnya dia masuknya 2 hari sekali gitu. Oh, jadi Ya, masuknya itu 2 hari heeh sekali. heeh. Oh, untuk karyawannya cukup banyak kok di situ? Waktu pertama sekitar 12 atau Oh, persisnya mungkin 14 lah, 14 ya. berarti lumayan banyak ya, kok ya? Iya, Untuk jumlah heeh heeh. karyawannya? Oh, oke oke oke. Kalau misalnya, Koko pertama kali buka restoran seperti itu, Mhm, ini juga pengetahuan sih untuk kita mhm semua, untuk mhm kami semua. mhm, mhm. Ada nggak Koko mencanangkan sebuah visi misi kah, atau tujuan yang ke depannya saya harus begini, saya harus begitu, ada nggak? Enggak, awalnya enggak. Oh, nggak ada ya? Berjalannya baru mikir sih, Oh, ya. boleh disebutin nggak kok, apa kira-kira? Apanya nih, ke depannya nih Heeh, ke misalnya. depannya nih. Ke depannya saya cuman awalnya setelah buka kita mikir mungkin, eee, awalnya cuman pengen tambah banyak outlet aja, itu aja sih, heeh, Oh, arah ke depannya, ke depannya. heeh heeh, Oke oke oke. Ini juga kalau misalnya kayak tadi kita ngebahas nih, ada terjadi pandemi segala mhm mhm. macem, itu termasuk kerugian yang besar nggak sih kok sebenarnya? Kerugian, kalau dari segi kita investasi udah pasti rugi sih Rugi waktu ya? itu. Tapi pada waktu itu untungnya tuh saya nggak sendiri gitu loh, semua pemain F&B kan itu merasakan hal yang sama Iya sih, iya, benar benar. iya. Oh, oke oke oke. Ini waktu si Kopiko dan Dim Sampot ini owner-nya memang Koko sendiri ya? Nggak ada yang lain ya? Oh nggak, kan sama orang tua, ada sama tante saya juga sih. Oh, ada teman juga? Cuman yang secara menyeluruh ya masih saya sih yang kayak karyawan segala macam. Oh, jadi Koko Ya, yang mengurus heeh segalanya, heeh. tapi untuk investornya Iya sendiri itu ada dari iya, berbagai kalangan heeh pihak ya? heeh. Oh ya, oke oke oke. Udah ini belum sih kok, udah kalau orang-orang bilang itu udah pakpok belum? Udah Oh BOP belum? udah. Oh udah ya? Udah. Itu tahun ke berapa? Itu kalau yang outlet pertama sih agak samar lah ya, karena kan tempat sendiri, jadi kayak kayak nggak hitung persis lah ya. Tapi kalau untuk outlet lain sih, paling lama 1 tahun, paling cepat Oh, 8 bulan itu udah balik sih. oh itu jangka waktu yang sangat cepat loh kok Iya iya iya. sebenarnya. Soalnya yang saya Iya. tahu juga F&B di Pontianak itu kalau misalnya orang buka-buka itu, ya bertahan 1-2 bulan gitu kan. Oh, iya Lalu iya, udah heeh. nggak tahu kemana dan sebagainya. Ini bertahan banget, bagus bagus. Kalau misalnya begitu, aku dapat pertanyaan nih dari teman-teman nih. Mhm. Eee, dalam proses Koko waktu buka usaha seperti ini, ada nggak, promosi-promosi yang Koko lakukan atau pencarian pelanggannya itu segala macam, ada nggak? Awal bukan, enggak sih, murni dari kayak relasi dari orang tua, keluarga, murni dari sana aja. Paling sama yang satu di Instagram aja sih udah itu, sebatas itu, waktu itu. Oh, promosi pertama itu dari Iya, Instagram Instagram, berarti? Facebook ya, sama relasi keluarga lah, relasi teman-teman kita. Berarti semuanya ya memang dari kalangan sendiri Iya dulu iya, ya? Lalu makin lama semakin iya besar iya. semakin besar. Oh, oke oke oke. Nah, kalau misalnya dalam proses Koko menjalanin nih sampai sekarang nih, kira-kira ada nggak tantangan yang menurut Koko, "Wah, tantangan ini sulit banget nih buat aku atasi," ada nggak? Atau Mmm, tantangan-tantangan kecil? enggak sih. Maksudnya tantangan sih ada, tapi yang membekas sih kayak rasanya sih belum belum ada. Jadi Ata kayak berjalan sesuai agak smooth lah ya, agak smooth ya? smooth ya. Tantangannya apa kok, kalau boleh tahu? Tantangan paling besar paling di SDM, sumber daya manusianya maksudnya. Oh, Heeh. SDM-nya. Turnover-nya lumayan tinggi kan kalau F&B itu. Contoh dia baru masuk nih, Heeh. 1 bulan, 2 bulan keluar, kan mesti replace lagi kan. Ya gitulah kira-kira. Oh, itu untuk waiter waitress-nya Iya segala iya, macam ya berarti heeh ya? heeh heeh. Oh, oke oke. Sekarang udah berapa outlet kok? 4, 4. heeh. Berarti yang ku tahu kurang satu nih. Aku tahu Oh, 3 soalnya. ini Gaji. baru buka sih di Serdam sih. Oh, baru buka Baru lagi? baru 2 minggu, 2 mingguan. 2 minggu malah, Oh, iya.
Berarti ada yang utamanya itu di Di Sutoyo. Sutoyo ya. Lalu yang kedua itu di Nusa Indah Ya, duluan ya? heeh. Gajah Mada Baru baru Serdam ya. di ini Heeh. Serdam. Oh, oke. Ini keempatnya berarti punya Koko sendiri. Iya masih ya. Belum franchise sih, maksudnya belum di franchise sih. Oh, masih punya sendiri ya. Ya. Wah, berarti kalau kayak gitu pendapatan dalam sebulan itu bisa menghitung M nggak kok kira-kira? Pendapatan sih enggak. Oh. Mungkin kalau dari omset bisa, tapi kalau pendapatan udah dikurangi bayar karyawan, listrik, bangunan segala macam enggak Oh, pendapatan bersihnya Iya, enggak. Cuma kalau untuk omset kalau untuk omset total sih ada. Oh, oke. Nah, dalam 4 outlet ini kan semuanya itu diurus sama Koko ya. Berarti prosesnya itu cukup panjang. Nah, ada kesusahan atau kendala nggak sih sebenarnya dalam mengurus 4 outlet ini? Kendala ada sih. Ya paling kendala-kendalanya tetap masih bisa dihadapi sih. Cuman yang paling repot emang di SDM-nya kan tadi saya bilang. Ini berarti Koko tiap hari kunjungi ya? Iya. Oh, ada jadwalnya berarti kunjungannya. Kan masih Pontianak kan nggak terlalu kemana-mana kan masih dekat. Iya benar sih. Pontianak kota kecil ya kok ya, masih deket-deket semua ini. Sebenarnya bukan kota kecil sih, mungkin jalanannya masih nggak terlalu hektik ya. Jadi masih dari tempat satu ke tempat yang lain nggak lama. Paling lama ya setengah jam kan. Iya, paling ke Serdam. Iya. Oke. Ini berarti setiap outletnya ada manajernya sendiri atau semuanya benar-benar full Koko urus? Oh, nggak ada supervisor sih namanya. Oh, ada supervisor ya? Setiap ini ya? Setiap outletnya ya. Oh, ya oke. Kalau begitu, sebenarnya alasan Koko buka F&B yang utamanya itu apa sih? Apakah cuma yang kayak tadi Koko bilang mengikuti tren? Ya awalnya itu, mulainya dari itu. Tren. Ya. Oh, ada niatan nggak kok untuk buka tren yang lain gitu? Sampai ini sih belum. Oh, belum ya. Kalau ada boleh kasih tahu aku, jangan aku bisa jadi investor boleh. kan. Oke, kok kalau misalnya begitu untuk saat ini nih, kan Kopiko dan Dim Sum Pot ini udah di cukup banyak tempat. Kira-kira Koko ada menyiapkan nggak sih targetnya ini untuk kalangan apa ada nggak? Atau Koko ya udah let it flow aja, ikutin aja gitu? Enggak sih, makin sekarang udah 4. Mungkin yang masuk itu kalangannya maksudnya apa nih? Dalam segi usia, usia paling gender gitu. Paling dari 20 sampai 50-an lah ya. Tapi kan mereka yang 50-an ini ada keluarga. Nah, jadi dia bawa keluarganya bisa ada anak kecil tetap bisa masuk sih. Cuman yang paling banyak range-nya antara 20 sampai 55 lah kurang lebih gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang sering saya pikirkan tapi kayak nggak kejawab sih kok. Kalau misalnya Koko kayak buka F&B ini, artinya kan banyak banget menu yang harus disiapin ya. Lalu kayak waktu saya pergi makan segala macam itu menunya juga banyak banget. Itu semuanya full murni dari ide Koko kah atau ada satu orang chef yang khusus? Oh, ada. Kalau bagian dapur ada orangnya lagi sih. Jadi kita discuss aja. Jadi tinggal didiscuss ya. Berarti outlet pertama yang dibuka itu waktu itu udah ada chef yang untuk mengurus semuanya. Itu setelah hampir 1 tahun buka baru ada. Kan awalnya kita nggak jual, belum ada, cuman jual minuman kopi, aja kan. Iya benar. Oh, berarti kopi itu racikan Koko semua sendiri? Awalnya iya, tapi setelah itu di share ya udah. Koko suka kopi juga ya berarti ya? Kalau untuk kopi hitam sih enggak, lebih sukanya ke yang ada susunya sih. Iya benar. Memang produk pertamanya banyak yang susu ya. Tapi itu untuk soal rasa udah luar biasa sih kok. Enak. Oke. Kalau menurut Koko nih, ini buat teman-teman juga ya. Kira-kira ada nggak saran ataupun masukan dari Koko sendiri? Kan untuk zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang itu sangat cukup banyak yang suka berpikir kayak, oh aku pengen buka usaha ini nih, aku pengen buka usaha itu. Kira-kira menurut Koko ada nggak masukan yang bisa buat mereka pikirkan untuk kedepannya kira-kira? Kok mulai usaha mungkin tingkatan kayak SMA ini rata-rata kelas 11 kali ya? Kalau untuk kegiatan ini ada 10, 11, 12. Oh, oke. Paling mulai dari yang kecil aja sih kalau untuk sekarang ya. Kan belum tahu, masih coba-coba kan. Ya.
Menurut Koko kalau misalnya buka usaha kayak gini bisa mulai dari nol nggak sih? Mulai dari nol. Jadi kita kayak, oh saya bukan modal dari orang tua, saya nggak Heeh, punya apa-apa, saya mau ya. buka tapi kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi mesti sangat lebih detail sih. Jadi kan kalau saya kan waktu itu nggak terlalu detail, cuman ngikutin tren kan. Tapi kok memang mulai dari nol bisa, itu mesti riset. Kayak misalnya dia cari data-data, terus ngumpulin, terus dia bisa mungkin presentasi ke orang yang punya uangnya Punya lah gitu lah dananya ya. ya, ya Ya. benar-benar. Oh, berarti bisnis plan itu sangat penting Ya, ya dari bisnisnya awal penting ya. ya, ya. Oke, oke, oke. Eh, Lalu saya mau nanya nih kok, kan kalau misalnya dimsum yang dibuat di Kopiko ini, Mm-mm. kalau saya pribadi kenapa saya suka, yang pertama ya karena memang rasanya, lalu Mm-mm. kedua itu harganya yang murmer banget ya, Ya, murah banget ya, paketannya, ya. dan yang terakhir itu karena proses pembuatannya itu cepet banget. Ya, ya. Nah, kira-kira Koko bisa kasih tahu nggak tips ataupun alasan kenapa bagian manajemen dapurnya itu Mm. bisa cepet banget sih? Apakah itu di dalamnya berisi cukup banyak personil atau memang ada trik khusus yang bisa membuat sehingga mereka itu bisa bekerja dengan cepat? Kalau cepat itu di peralatannya sih sebenarnya. Jadi kayak kita bangun kitchen ya. Itu emang kita paling utama kalau di dapur tuh menurut pengalamanku ya, itu emang peralatan yang dipakai contohnya si koki atau asistennya ya. Itu yang paling penting sih. Skill sih memang butuh, tapi kok skill nggak dibarengin dengan peralatan yang memadai itu agak lambat jadinya. Ya. Oh, oke, Nggak oke. ada trik khusus sih, cuman kita siapin peralatan, cari orang yang tepat, ya udah mereka bisa ngerjain. Jadi di satu outlet Koko di dalam dapur itu ada berapa orang kira-kira? Satu outlet 12, enggak 14. Cuman Oh, dibagi dua ini sih. 2 Dua shift ya? shift ya, ya. Heeh. Oh, oke, 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 oke. Kalau misalnya untuk satu buah bisnis usaha begini, kira-kira menurut Koko kita pakai yang kecil aja deh. Soalnya kan kalau Mm-mm. Koko kan udah punya banyak banget pengalaman Ya, ya. ya. Kalau kami kan masih belum dan ingin mencoba. Mm-mm. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk satu bisnis plan kecil membutuhkan dananya itu kira-kira berapa kok? Kecil seperti apa? Harus ada contohnya. Soalnya kecil tuh relatif, nggak ada angkanya tuh Oke. sulit di ini. Misalnya contoh deh. Contoh saya mau buka karena saya juga suka kopi ya. Ah, Pangsa pasarnya kan berarti orang Pontianak kan juga suka ah, minum ah, kopi nih. ah, Nah, kira-kira kalau saya cuma mau buka satu tempat kecil di sekitar Gajah Mada deh. ah. Nah, itu modal saya kira-kira butuh berapa sih kok? Modalnya kalau bikin grup 10 bisa, 10 juta Oh bisa. iya, Ah, 10 juta bisa ya? iya, iya. Itu kan maksudnya kecil kan? Iya, yang Iya, kecil iya. aja gitu. Ah. Oh, berarti nggak butuh modal yang cukup besar sebenarnya ya. Yang Iya, penting kan niat ya. kan banyak juga yang sekarang yang misalnya di stand nih, Heeh. dia nyewa depan halamannya kan. Nah, itu kan sebenarnya nggak butuh modal yang terlalu besar kan. Oh. Kalau mulai dari kecil sih itu. Oh, oke. Kayak dia sewa, mungkin itu bayarnya juga harian kok. Oh, Yang keren di ya. depan teras rumah, Mm. entah rumah siapa kan yang di Jalan Gajah Iya, iya, Mada. yang kayak gitu. Iya. Oh, berarti nggak terlalu besar ya? Iya, iya. Oke, oke. Kalau misalnya antara franchise dengan membuat bisnis sendiri, lebih cuan yang mana kok? Lebih bagus yang mana menurut Koko nih? Ini sih kalau secara langsung sih belum pernah lah ya, karena belum pernah ambil franchise kan. Cuman teman-teman kan pernah. Iya, iya. Kalau franchise waktu ambil di waktu yang tepat ya, misalnya dia innya 2 tahun lalu dia beli, itu balik ya mungkin dari proposalnya sih mungkin bisa sekitar 8 bulan sampai 12 bulan. Oh iya, Itu benar, waktu lagi in ya, tapi kan kalau setelah 2 tahun lagi baru ambil itu udah lain ceritanya. Iya. Gitu. Ah. Oke, oke, oke. Berarti akan lebih baik ya kita bikin sendiri ya. Iya, kalau nggak ada bisnis lain ya misalnya, itu baik bikin sendiri. Tapi kalau ada bisnis utama yang lebih besar daripada bisnis ini, mending ambil franchise. Mendingan ambil franchise kalau misalnya kita nggak ada rencana Iya, apapun iya. gitu. Oke, 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 oke. Kok mungkin ini terakhir lah ya. Pertanyaan yang terakhir nih. Koko kan buka satu buah usaha yang udah besar banget. Kira-kira dari Koko sendiri, ada nggak niatan mau terjun ke luar pulau kah atau franchise kah? Franchise di dalam Kalimantan Dari Barat dulu Kalimantan deh. Barat mungkin ada ke depannya. Mungkin
tahun depan. Kalau luar pulau masih dipikirkan sih. Tempat sih udah di luar pulau kayak Jakarta di Pik sih ada sih tenan-tenan yang kita coba hubungin, cuman realisasinya mungkin dalam waktu dekat ini belum. Oh, Ya. berarti untuk kedepannya itu ya ada buat target lah ya. Ya, Koko mau bikin franchise dan udah cari tahu Ya, di luar pulau di luar pulau kira-kira ya. punya, ya. Oke kok, boleh dimakan dulu kok kuenya. Oke. Kita Ini Mas. coba makan dulu ya karya siswa kita. Aku nggak pernah makan sih. Wow. Ini masih on record ya? Oh iya mas. Oh. Oh dia kayak puff gitu ya. Hmm. Gimana kok rasanya kok? Sebagai seorang pemilik usaha yang sudah besar, rasanya bagaimana? Ya oke aja sih. Oke aja ya. Hmm. Oke. Oke kok, mungkin sekian lah ya. Udah cukup ya. Mungkin kedepannya nanti Koko masih bisa berbagi pengalaman dengan adik-adik yang lain lagi ya. Diharapkan ya bisa datang lagi dan bisa mengajarkan adik-adik lebih banyak. Sebenarnya nggak kalau emang perlu ya. WA saya pun kalau emang saya lihat saya balas sih. Oh, kan ya. Nomor kan ya udah tinggal kalau emang mau dikasih ya dikasih aja nggak apa. Oh ya, berarti Koko siap lah ya membantu adik-adik ya kalau mereka butuhin. Ya. Oke, sip. Oke, terima kasih kok. Semoga Kopiko dan Dim Sampot ini akan semakin naik dan meningkat terus sampai keluar pulau ya. Thank you kok.